Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reva Zafira. 69 dari 10. Kali ini kita akan lanjut lagi untuk acara ke-7 mengenai aplikasi QGIS. Mungkin langsung aja ya. Sebenarnya ini hampir mirip dengan yang aplikasi ArcGIS kemarin, cuman beda di aplikasi aja. Cuman untuk tata caranya itu masih sama. Kita masih melakukan contouring, tabling, layouting dan sebagainya ya. Mungkin langsung saja. Ini pastikan teman-teman sudah download aplikasi QGIS dulu. Ini udah saya buka ya. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, teman-teman pastikan dulu untuk di projectnya sudah yang new ya. Oke, ini sudah. Terus teman-teman pilih ke plugins. Dari plugins pilih yang manage and install plugins. Nah, oke. Di sini pastikan teman-teman udah nge-download, nge-install ini apa namanya kayak apa ya? Ini apa sih namanya? Ya bagian-bagiannya ya gitu. Kayak misal kayak kita sebagai contoh nih, kalau teman-teman belum download nanti ke all dulu, terus pilih misal DB Manager gitu. Nah, nanti kalau misalnya DB Manager di sini kan aku udah ke-install ya. Nanti kalau misalnya belum nanti tuh ada tulisan install gitu ya. Nah, karena kebetulan kemarin aku udah install jadi kita nggak perlu ya install. Yang ini ya teman-teman, pastikan yang ini semua udah ke-download. Oke, kalau udah bisa di-close aja. Terus teman-teman, kita akan melakukan registrasi peta mirip yang kayak apa ya? Mirip yang pakai aplikasi ArcGIS kemarin ya. Cuman mungkin agak beda sedikit. Oke, teman-teman pilih ke raster, terus pilih ke georeferencer. Oke, terus teman-teman pilih file, open raster. Nah, kita bakal masukin si petanya ya. Tunggu sebentar. Peta administrasi. Ini bukan. Oke, kalau udah di open aja. Nah, ini ya teman-teman. Oke, nah terus kita bakal apa namanya kayak bikin koordinatnya mirip yang kemarin ya. Nah, caranya teman-teman pilih ke ini add point, terus kita nge-registrasi petanya pada kiri atas sama kanan bawah paling ujung ya. Kayak kemarin aja. Nah, ini dimasukin aja X-nya berapa, Y-nya berapa. Ini oke, kalau udah di-okein aja. Nah, udah ya teman-teman. Terus kita bakal ke transformation setting yang ini ya. Nah, untuk transformation settings yang type-nya dibiarin aja linear. Nah, yang target SRS-nya itu teman-teman ganti ya. Ini teman-teman pilih select CRS. Nah, nanti pilih yang ini, yang WJS UTM 49S. Kalau belum ada nanti teman-teman bisa. Nah, di sini carinya. Nanti biasanya kayak kalau kalian pencet tuh dia kecil dulu gitu loh. Jadi nggak kelihatan, nanti digedein dulu biar bisa di-scroll gitu ya. Ini aku udah, karena aku kemarin sudah mencoba ya. Nah, kalau udah di-okein aja. Nah, terus teman-teman untuk output ya, untuk output teman-teman simpannya di acara 7 ya, acara 7. Apa ya? Terserah sih. Aku bikin acara 7 Reva Gacor. Oke. Nah, kalau udah tinggal di save ya. Nah, pastikan yang login QGIS Planner-nya itu teman-teman udah nge-checklist terlebih dahulu. Oke. Terus ya kalau udah tinggal di okein aja, oke. Nah, terus kita klik ini start geofencing. Tunggu terus. Oke, udah. Successful ya teman-teman. Nah, kalau udah ini bisa di close aja, cuman takut ya. Jadi aku minimize aja. Nah, ini udah kayak gini. Nah, terus teman-teman, kita bakal apa ya? Bakal ngelakuin digitasi pada layers-nya ini. Sebentar. Batasnya mana? Oh, ya bakal ngelakuin digitasi ya teman-teman, di digitasi petanya. Caranya teman-teman pilih layers, terus create layer. Nah, teman-teman pilih new shape file layer. Nah, sorry, harusnya tadi teman-teman ini di sini kita buat namanya batas administrasi 2. Kalau udah di save, terus geometry type-nya pilih yang polygon. Nah, yang ini jangan lupa yang ada zone 49S-nya. Untuk name-nya teman-teman buat keterangan. Terus add to style, add to fields list. Nah, terus kalau udah tinggal di oke. Nah, udah ya. Terus kita bakal bikin lagi eh sama create layer, new shape file layer. Terus buat namanya yang kedua itu aku mau bikin jalan ya, jalan. Di sini deh buatnya ya, sorry. Buatnya di peta mana nih? Peta 7 sel. Jalan 2 ya. Terus di save. Nah, terus untuk geometri type-nya teman-teman pilih yang lain. Terus ini yang 49S, keterangan, add to fields list, terus di okein aja. Nah, teman-teman lakukan hal yang sama untuk sungai sama titik. Untuk titik itu dia nanti type-nya koin ya teman-teman. Oke, mungkin ini videonya bakal aku cepetin aja ya. Oke, teman-teman ini udah apa? Aku digitasi buat yang ininya untuk penambahan layer-layernya. Nah, selanjutnya kita bakal ngedigitasi batas administrasi dulu. Caranya kita bakal klik layer di batas administrasi, terus teman-teman pilih toggle editing dan pilih yang add polygon features dan kita bakal ngelakuin digitasi. Untuk digitasinya itu kita pakai dua daerah ya teman-teman. Oke. Ini ya teman-teman. Nah, aku bakal pakai yang di sini. Kita ini aja. Mungkin teman-teman bisa langsung saja ya. Nah, kalau udah teman-teman bisa klik kanan, terus untuk ID-nya dibuat 0 aja, terus keterangannya tetap aja dibuat 0 aja. Kalau udah di okein, nanti jadinya seperti ini ya. Nah, terus teman-teman klik 2 kali pada layer ini. Nah, ini ya. Terus kita ke simbologi, pada simple fill, teman-teman fill color-nya pilih yang set.
Oke, fill style-nya ya, fill style, sorry. Fill style-nya pilih yang no brush ya, no brush ini. Nah, terus sebentar. Oke, simple fill, klik fill style no brush. Fill color-nya ini berarti dibuat transparan aja. Terus untuk stroke color itu dibuat jadi warna merah ya. Nah, jadi warna merah. Warna merah kayak gini ya, teman-teman. Oke, terus kalau udah untuk stroke width-nya, teman-teman buatnya agak tebalan aja. Aku pakai 0,46 ini ya. Kalau udah, teman-teman bisa di-apply, terus diokin aja. Nah, nanti jadinya seperti ini ya. Nah, terus kalau udah, sebelum itu teman-teman, kalau misalnya nih, kayak kurang rapi, nah kita mau rapiin tuh. Misalnya aku kayak pengen, aduh kok ini jelek banget ya ininya. Nah, ini bisa kita rapiin ya. Caranya, itu teman-teman, apa namanya, ke vertex tool, ya, vertex tool, pilih yang vertex tool ke yang curve layer. Nah, ini misal nih, kayak gini, ini bisa di, oh gini ya, ditarik-tarik aja ya teman-teman. Kayak gini misal, aduh ini agak sulit ya. Ya ini bisa dirapiin aja, disesuaikan aja ya teman-teman. Cuman ini emang agak sulit ya kayak gitu. Nah, terus kalau udah teman-teman bisa nge-save dulu ya. Untuk cara nge-save-nya teman-teman pilih yang ini, save layer edit. Nah, kalau udah teman-teman bisa ini pencet aktifkan toggle editingnya. Nah, sudah ya. Oke, nanti jadinya seperti ini. Nah, oke. Terus kalau udah kita bakal ngebagi si batas apa ya, kan daerahnya tuh kan ada 3 ya, ada 3. Nah, ini kan ada batas-batasnya ya. Nah, kita bakal ngebagi si batas-batasnya. Nah, caranya itu teman-teman bisa ngeaktifin lagi toggle editingnya. Eh edit split features. Teman-teman pilih ke edit. Oh, sorry. Kita aktifkan dulu toggle editingnya. Terus teman-teman pilih ke edit, pilih yang split features. Nah, di sini bisa langsung dibagi aja. Ya. Oke guys, maaf tadi aku ada bingung sedikit ya. Nah ini udah aku buat satu, ini aku contohin lagi. Jadi biar apa ya, biar dia muncul lah garis dasar. Tadi aku coba itu nggak muncul kenapa? Karena teman-teman harus ngambil dari luar dulu. Jadi kayak garis itu biar nggak double gitu. Nah jadi pastikan itu tuh apa ya, kayak nggak ada kena garis lain gitu loh. Nah kayak gini. Terus, nah dah diklik 2 kali, habis itu teman-teman klik klik kiri sekali, habis itu teman-teman klik kanan. Udah nanti muncul. Nah lakukan hal yang sama ya buat yang lainnya. Udah ya, udah nih. Oke sudah begitu. Habis itu teman-teman bisa ke save layer edit. Nah di save dulu ya. Iya, tadi kan kita udah ngedigitasi apa batas administrasi. Nah, sekarang kita bakal ngedigitasi jalan, sungai, titik. Caranya sama ya kayak tadi pada jalan, kita klik dulu aja layernya. Terus aktifkan dulu toggle editingnya. Terus teman-teman pilih yang add line features. Nah, terus ya udah deh kalian bikin jalannya aja. Ya, gini. Nah, ini nolnya teman-teman buat nol. Terus untuk keterangannya, di sini aku buatnya jalan arteri. Arteri. Nah, kalau udah di okein aja. Udah nggak sih ini? Udah. Terus kita bikin lagi untuk jalan yang lainnya. Aku pilih yang ini aja ya. Ini 0. Terus tadi jalan arteri, sekarang aku buatnya jalan kolektor. Oh ya, kolektor. Nah, kalau udah teman-teman okein aja. Nah, terus jangan lupa di save layer edits-nya. Nah, udah ya. Terus kita nonaktifkan dulu yang toggle editingnya. Nah, ini yang pertama, jalannya ini yang kedua. Nah, tadi kan jalan. Sekarang aku bakal ngedigitasi sungai. Caranya sama ya. Toggle editing, terus ini outline features. Ya udah teman-teman ngedigitasi aja. Aku pilih 2 sungai aja ya. Nah, ini 0. Terus yang pertama namanya aku buatnya sungai musiman. Kalau udah di-okein aja. Oke udah ya. Terus kita bikin lagi mana ya? Aku bikin bikin di sini ya, bikin di sini. Sama dengan 0, terus untuk keterangannya buatnya sungai aja. Kalau udah di-okein, terus jangan lupa di save layer, habis itu toggle editingnya di nonaktifkan. Habis itu cek dulu, oke, aman, tekan. Nah, setelah itu kita bakal ngedigitasi titik ya, digitasi titik. Ini sebenarnya titiknya kan yang kayak gini ya. Ya dikira-kira aja lah. Sini nanti ya. Nah, di titik ini kita sama toggle editing. Bedanya di sini teman-teman pilih yang add point features. Tadi kan lain ya. Nah, sekarang ini add point features. Terus teman-teman titiknya gitu. Sama di sini nih. Nih, 0. Untuk keterangannya aku maunya yang dekat sungai, jangan tergerak masjid dekat sungai gitu. Masjid. Oh, udah diokein. Terus yang ini buatnya tadi masjid aku bikin apa ya? Rumah sakit deh ya. Rumah sakit. Oke. Terus di sini lah ya kira-kira ini. Di sini. Nah, buatnya apa ya? Sekolah ya, sekolah. Nah, udah diokein aja. Terus nah kalau udah teman-teman tinggal di save layer edit dan toggle editingnya dinonaktifkan. Nah, baik teman-teman, nanti hasil akhirnya seperti ini ya. Jadi ini udah digitasi batas administrasi sungai, jalan, dan titik ya. Selanjutnya kita bakal melakukan labeling ya dengan cara pada batas administrasi ini aku klik kanan, terus teman-teman pilih open attribute table, terus saya ini. Nah, kalau udah teman-teman pilih yang toggle editing mode ini, terus teman-teman di keterangan yang pertama buat ladang, terus yang kedua buat ladang pemukiman, sama yang ini buatnya
hutan ya. Nah, terus kalau udah di save edit aja, terus kita nonaktifkan toggle editingnya. Kalau udah di save, terus kalau udah di close aja. Nah, terus teman-teman klik lagi batas administrasi, teman-teman pilih yang properties. Nah, pada properties teman-teman ke simbologi, terus kita ke categorize. Nah, untuk kolom itu pilih yang keterangan ya, terus teman-teman dipilih yang classify. Terus kalau udah ini kita klik aja. Oke, terus teman-teman kita bakal masukin si warnaannya sesuai dengan ADI. Caranya itu kita ke kemana? Teman-teman pilih ke yang style manager ini. Style manager. Terus pilih yang import export, terus import item. Terus ini pilih filenya. RBI ya, ini simbol RBI kalau udah di open. Terus abis itu teman-teman pilih yang select all, import, dan yes to all. Nah, terus kalau udah di close aja. Nah, terus ya kita bakal apa ya tadi? Udah ya hutan dulu ya. Kita cari hutan. Ini hutan. Oke. Terus ini ladang. Ladang. Oke. Kok ladang beda ya? Oke. Terus pemukiman. Pemukiman itu sosial ya, sosial. Terus bikin aja. Nah, terus kalau udah teman-teman apply. Beda nggak? Oh, beda. Nah, ya terus kalau udah teman-teman pergi ke labels. Nah, di labels pilih yang single labels ya. Terus kalau udah label width-nya teman-teman pilih yang keterangan. Keterangan terus untuk teksnya ganti jadi times mana Times New Roman. Nah, ini. Untuk ukurannya itu jadi 12 ya, 12. Terus teman-teman pergi ke buffer, ya, di buffer ini dihapus dulu draw text buffernya. Terus di apply, habis itu di OK-in. Sepertinya ada yang salah ya, teman-teman. Coba. Teman-teman tadi kan ada kesalahan. Jadi nanti sampai hasilnya seperti ini, terus kita bakal nge-simbol yang simbologi atau nge-labeling lagi pada jalan. Di jalan ini teman-teman klik kanan, terus properties. Ya, properties, simbologi dulu, pilih yang categorize, terus untuk kolomnya pilih yang keterangan, terus teman-teman pilih classify. Nah, ini jalan artery. Ini dibuat dulu aja, jalan artery. Pilih yang simple line. Nah, pada ini kita bakal menggunakan SNI ya, teman-teman. Di color, ini teman-teman pilih yang ini. Pilih choose color. Ini di RGB-nya. Kalau disesuaikan dengan SNI itu dia 255, 102 sama 255. Kalau udah di oke. Terus pada jalan kolektor itu sebentar, kolektor. Yang ini simple line, ini choose color sama ya? Sama. 255, 102, 255. Oke, kalau udah di oke-in, terus di oke-in, terus apply, muncul nggak? Oh ya, muncul. Ya, terus bisa di oke-in aja. Nah, kita bakal nge-labeling lagi pada sungai ya. Sungai klik kanan, teman-teman pilih properties. Terus ini kita pilih kategoris dulu. Ini buatnya keterangan, classify. Ini yang sungai. Sungai. Nah, sungai ini teman-teman ke simple line, color. Nah, untuk apa? Ininya buatnya mana sungai? Sungai itu 0, 255, 255. Oke, ada benar. Kalau udah di-okein aja. Terus untuk sungai, ketebalannya teman-teman ubah jadi 0,9 ini ya. Kalau udah di-okein, terus untuk sungai musiman, itu agak beda dikit. Teman-teman pilih yang dash dulu ini. Nah, dash dulu terus ke simple line, color. Terus color. Ini disesuaikan juga SNI-nya. 0, 255, 255. Sama sih sebenarnya ya. Ya, kalau udah di-okein aja. Terus oke, apply. Oke. Nah, nanti jadinya seperti ini ya. Terus kita bakal ngelakuin lagi di titik sama, klik kanan properties. Terus teman-teman simbolnya ganti ke kategoris ya. Kategoris ini kolomnya pilih keterangan, classify. Nah, ini masjid. Masjid. Nah, ini oke. Rumah sakit. Rumah sakit. Ya, kesehatan tuh. Ya, ini puskesmas aja ya. Terus untuk sekolah itu pendidikan ya. Pendidikan yang mana? Pendidikan dasar, pendidikan agama, pendidikan lainnya. Pendidikan, maunya mana? Ini ada banyak ya, pendidikan tinggi. Kita pilihnya pendidikan dasar aja, teman. Kalau udah di-okein, apply, oke. Nah, nanti sampai munculnya seperti ini ya, teman-teman. Oke, selanjutnya, teman-teman, kita lanjut setelah melakukan apa namanya? Apa tadi namanya? Labeling ya. Setelah melakukan labeling, kita bakal melakukan contouring dengan cara, teman-teman, sebelumnya kita uncharted dulu aja peta administrasi ini. Nah, nanti sampai jadinya seperti ini. Terus teman-teman pergi ke layer, add layer, pilih yang effector layer. Nah, pilih yang contour acara berapa kemarin ada 2 ya? Yang SHX ya. Nah, sebenarnya SHX nggak ada, tapi nanti teman-teman pilih ini aja, nggak ada namanya ini. Terus di-okein, di-open, terus di add. Nah, terus kalau udah di close aja, nanti jadinya seperti ini. Nah, terus kita bakal melakukan clip. Nah, untuk ngelakuin clip itu caranya, teman-teman pergi ke vector, terus memilih yang geoprocessing. Mana geoprocessing? Ini ya, geoprocessing tools. Nih, terus teman-teman pilih yang clip. Nah, ininya contour, untuk overlay-nya pilih batas administrasi. Terus untuk clipnya, ini apa? Save to file dulu, save to file. Nah, ini teman-teman buatnya clip contour seragian 1 ya, buatnya seragian 1 kalau udah di save. Nah, terus habis itu teman-teman di run aja sampai nanti ada muncul kayak tanda berhasil gitu. Sudah kah? Oke, udah ya, ini udah muncul ya. Kalau udah, teman-teman bisa nge-close aja. Nah, terus kontur slide ini teman-teman bisa di-uncheck aja, nanti jadinya seperti ini. Nah, habis itu kita bakal lakuin tabling kontur dengan cara pada klip ini kita klik kanan, terus teman-teman pilih yang open attribute table. Pada toggle editing ini ya, kita pilih yang mana nih? New field harusnya, tapi ini kayaknya udah. Enggak tahu. Teman-teman pilih yang new field. Where is new field? New field. Mana dah? Oh, ini ya. New field mana ya, teman-teman? Oh, ini new field. Teman-teman pilih new field. Terus buat apa untuk name-nya itu teman-teman buatnya Ika.
Terus untuk type-nya tetap aja whole number. Kalau udah teman-teman bisa okein. Nah, habis itu kalian ke pilih yang select features. Select features. Mana ya? Ini enggak sih? Ya, ini select features using an expression ya. Select features. Sebentar ya. Oh ya. Terus teman-teman pilih yang field and values. Nah, terus pilih yang elevation. Terus ke operator. Operator. Persen. Terus IK dikali dengan 4. Ya, IK dikali dengan 4. Berarti aku 15 dikali 4 itu 60. 60 ya. Terus kalau udah pilih yang select features. Nah, sampai muncul kayak gini. Nah, terus kalau udah bisa di apa ya? Bisa di ini aja, di close aja. Terus ini yang kuning itu dia yang kepilih ya. Yang ini berarti dia nggak kepilih. Nah, terus pada field ini teman-teman ganti jadi IK. Nah, terus ini expressionnya. Ya, ini kalian buat satu habis itu update selected. Ya, terus pilih yang invert. Mana invert? Invert selection. Itu tuh untuk ubah si IK-nya jadi index. Nah, ini kan ubah jadinya kan kayak ini. Nah, terus ubah lagi jadi 0. Ini diubah jadi 0. Terus kita pilih update selected lagi. Nah, update selected. Terus di save. Nih, coba ini. Kalau udah kita bakal melakukan labeling ya teman-teman. Ini benar kayak gini. Kita bakal melakukan labeling dengan cara pada clipboard. Ini kita klik kanan, teman-teman pilih properties, ke kategoris. Untuk kolomnya teman-teman pilih yang kolomnya pilih IK, terus classify. Untuk yang 0 teman-teman ubah jadi warna kontur ya. Ini jadi ubah jadi oranye berarti apa sih electron gold. Nah, terus apa namanya si konturnya ini kita tebelin aja jadi kayak lebih tebal gitu ya, lebih tebal. Terus kalau udah di-okein. Nah, untuk yang satu itu sama, lakukan hal yang sama warna ini. Ini 0,4 ya aku buatnya lah, 0,4. Ya kalau udah di-okein aja lah, di-apply, terus di-okein. Nah, kalau udah kita bakal apa ya? Melakukan labeling ya pada si konturnya dengan cara teman-teman klik labels. Ini tadi di klik tadi kalian pilih properties. Terus pilih yang labels, terus untuk ininya teman-teman pilih yang rule based labeling. Nah, terus pilih tanda plus ini. Terus untuk apa namanya? Description-nya pilih IK, klik IK, terus expression, pilih yang field and value. Mana ini? Teman-teman pilih IK, terus operator pilih sama dengan IK sama dengan 0. Nah, kalau udah di-okein. Nah, terus ada label width-nya ini teman-teman pilih ini yang name. Terus untuk teks kita pilih ke teks ya. Teks ini seperti biasa Times New Roman Times New Roman 12 ya ukurannya sama 12. Terus teman-teman pilih ke buffer. Ini jangan lupa di-checklist dulu. Nah, untuk placement-nya ini pilih yang curve. Load position-nya, pilih yang underline yang jadinya above-nya di-unchecklist aja. Oke, kalau udah di-okein aja, terus apply, terus di-okein. Nah, nanti sampai munculnya seperti ini ya. Terus kalau udah, teman-teman bisa ke dari ini aja di select. Kalau misalnya misal kayak kalian tuh salah satu konturnya tuh kayak geblok gitu, nanti bisa klik yang ini, di select features from all layers. Nah, nanti jadinya seperti ini. Udah deh. Dah sampai sini. Selanjutnya kita bakal melakukan tahap yang sangat melelahkan untuk layouting ya. Pertama nanti setelah kita melakukan semuanya, misalnya di petanya udah selesai, ya pokoknya ini udah selesai, teman-teman bisa langsung ke project. Terus nanti teman-teman pilih yang layout manager. Diklik aja, terus teman-teman pilih create. Nah, untuk namanya buatnya layout acara 7. Kalau udah di oke. Ini gedein aja. Terus teman-teman di sini klik kanan page properties. Untuk size-nya bisa diubah jadi A3. Kayak gini. Nah, kalau udah kita bakal bikin apa ya? Bikin garis bantu gitu buat bikin apa? Si kotakan buat atas sama tangannya. Caranya ke guides. Terus ini ditambahin aja jadi tuh 4. Ya udah nih kita teman-teman ganti ini jadi salah. 10. Terus yang di bawahnya nanti teman-teman juga buat ada 6. Yang pertama itu 20. Teman-teman nanti hasil akhirnya seperti ini ya. Nah, terus teman-teman pergi ke apa ya? Ke add shape. Karena kita bakal bikin kotakannya. Ini add shape pilih ke add rectangle, bikin dari kotakan ini ke sini. Ya. Terus bikin lagi. Nah. Oke, bisa kita bakal buat kotakannya, bikin kotakan. Kita bakal merubah si ketebalan garisnya ini dengan cara kita klik kanan di sini. Terus pilih item properties. Nah, habis itu teman-teman pergi ke style. Untuk stylenya, ini style. Terus simple fill. Nah, terus untuk stroke width-nya teman-teman ganti aja jadi berapa? 0,5 ya. Ya udah gitu aja sih. Terus yang ini juga sama ya. Nah, ini udah aku tebelin. Nah, habis itu kita bakal nambahin petanya.
Oke. Nah, kalau udah disesuaikan aja sistem koordinatnya. Yang ini saya use project CRS. Ini sebentar ya. Nah, teman-teman pakai ini. Untuk scale-nya berapa? Pakai skala 75.000 ya. Terus kalau kalian mau pindah-pindahin nanti bisa klik ini move item content, nanti bisa digeser-geser aja kayak gini. Nah, terus kalau udah ya udah. Terus kita bakal ke bagian grid. Ini grid. Nah, kita plus ini. Terus modify grid. Teman-teman untuk grid type-nya. Grid type-nya pilih yang cross. Untuk CRS-nya disesuaikan aja. Yang mana? CRS yang ini ya. Oh, yang ini. Just oke. Terus abis itu oke, untuk interval. Ini anggap juga ya, aku ubah jadi 10.000. Ini juga 10.000. Nah, untuk line style pilih yang simple line. Terus ubah si colornya jadi warna merah. Merahnya sama aja ya. Udah ini. Terus udah ini. Tapi ini kayaknya ini ya. Ini 10.000 kalau misal aku ubah jadi segini berapa? Jadinya aku pakai intervalnya 4,5 ya, 4.500 biar bagus itu loh gridnya kayak muncul semua ya. Oke, kalau misalnya udah, teman-teman ke line style terlebih dahulu, terus pilih simple line dan ganti warnanya jadi warna choose color merah ya. Jadi warna merah. Udah ya. Terus kita checklist. Nah, terus kalau udah, teman-teman back dulu. Kita checklist bagian draw koordinat ini. Nah, ini. Bentar ya. Oke, ini kurang lebih kayak gini. Emang harus diatur-atur dulu ya guys, karena nggak bisa langsung dipatokin. Nah, kita nyesuaiin si petanya juga kan. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman pada format desimal ini teman-teman ubah jadi desimal with suffix. Nah, ini. Terus nah, terus pada left ya, yang horizontal ini teman-teman ganti jadi vertical ascending. Nah, terus yang right kayak gini, yang horizontalnya teman-teman ubah jadi vertical ascending juga kayak gini. Udah deh, terus kita ganti untuk fontnya ya. Nah, untuk fontnya of course kita menggunakan Times New Roman seperti biasa ya. Times. Ini di bold, terus teman-teman sesuaikan aja. Kalau misal dirasa kecil, itu bisa dibuat gede aja dulu. Oke, ini mau gede. Oke, udah nanti pokoknya kalian atur aja. Nanti mau aku atur lagi seberapa besarnya. Soalnya kan nyesuaiin juga ya. Kita juga nggak tahu seberapanya yang pasti. Pokoknya teman-teman atur aja deh ya. Oke guys, tadi aku lupa ngabarin untuk coordinate precisionnya nanti teman-teman ubah jadi 0 ya. Oke, nanti jadinya seperti ini, oke. Guys, pakai hand dikit. Oke, jadi kalau udah kayak gini, sebelumnya teman-teman bisa ini ke frame, di checklist aja. Terus untuk ticknya, itu teman-teman ganti jadi 0,5. Udah. Nah, kita bakal ini selanjutnya bakal bikin keterangan pada si katanya ini di sini ya. Nah, caranya itu kita bakal sebentar, kita ke guides dulu dan di vertical ini kita bakal nambahin ini baru ya. Ini aku bakal buat garis bantuan. Sini ya. Nah, terus kita bakal masukin foto apa ya, logo UPN. Udah foto belum sih? Udah. Dengan cara ini kalian ke add a new picture to the layout. Terus di sini teman-teman disesuaikan aja tuh ininya. Tuh. Ya, kira-kira segini ya. Klik kanan, item pictures, di image search, teman-teman masukin si petanya. Kok peta sih? Si foto logo pen-nya. Nah, kayak gini, terus di sini teman-teman bisa ngatur. Ya. Nah, kayak semisal dikurang ini, bisa diatur ya. Ini aku kayak pengen gedein dikit. Ya, jangan gede-gede deh. Ya, kurang lebih. Sini. Oke, ya. Nah, terus kita bakal bikin teks. Jadi kan kayak tulisan jurusan teknik blablabla gitu kan. Nah, caranya itu teman-teman ke teks aja. Ini ya. Ya. Ini deh. Buatnya jurusan ini. Terus di font teman-teman ubah seperti biasa Times New Roman. Di bold dan ukurannya 12. Kalau udah di oke. Terus ini diubah jadi apa? Berapa, Cok? Ini diubah jadi center, middle.
teman-teman. Jadi sini tadi biar cepet aku iniin aja, aku cut aja. Jadi ini udah kayak gini ya keterangannya. Nah, sekarang kita bakal membuat apa ya, kayak skala skala barnya gitu ya. Nah, kita bakal masukin tanda panah ini dulu ya. Oke. Bentar ya, mau aku selalu dirapin dulu. Gimana sih? Oke, kurang lebih kayak gini. Terus kalian baru bikin huruf U-nya ya. Berarti ini diturunin dikit aja. Nah, dikit aja, kurang lebih segini. Ya, cukup lah ya. Nah, terus kita bakal bikin huruf U. Huruf U. Mana huruf U-nya? Ini kamu bikinnya kecil aja. Oke. Ya udah deh. Ini dikatasin dulu lagi. Dan dirapin dulu. Oke, terus untuk huruf U-nya jangan lupa untuk font-nya ya, teman-teman. Times New Roman. Times. TNR. Apa ya TNR? Bold nggak ya? Ya, di bold aja. Geser dikit. Oke, udah. Sekarang sudah jam 4 pagi ya, kita belum selesai. Ya, ini udah. Kalau udah kayak gini, kita bakal bikin skala datangnya. Untuk skala datangnya, teman-teman bisa pergi ke ini aja. Terus berarti itu yang adds a new scale bar to the layout. Terus teman-teman kayak ingin aja. Terus kita skip misal. Terus, ini gimana nggak? Nah, itu, sebentar guys. Ini itu kilometer. Terus, untuk ya segmennya itu dibuat 0 aja. 0 sampai berapa? 6 misal. Ya. Terus ini kalian udah kocak. Ya. Terus ini teman-teman bisa sesuaikan aja. Di sini aku pakai skala 1 banding berapa ya tadi ya? 1 banding 75, 1 banding 75. Nah, itu bisa kayak gini. Ini kayaknya mending gini ya. Terus kok agak kurang gitu ya? Mungkin gini aja nggak sih? Tapi kok angkanya agak nganu ya? Kalau misal aku buat dari 1 kayak gini, boleh nggak? Ya boleh sih. Tapi jelek ya. Dari 0 aja. Ini. Terus teman-teman bisa disesuaikan aja. Nah, ini kan kayak itu aku buat kecil aja ya, teman-teman. Bikin tipis aja untuk scale bar-nya. Kayak gini ya, beda ya. Ya udah nggak apa-apa. Aku tuh bingungnya gini loh, kayak ini nggak bisa ya itunya dibikin di bawah ya skalanya. Nggak tahu. Kayaknya ini aku buat ya, ada yang kata sedikit. Nih, kita pakai skala 1 banding 75.000. Ya, begini. Bentar ya, teman-teman. Ini dirapiin dulu aja. Tapi sudah azan ini. Kurang mana ya? Kurang. Eh, agak susah ingat. Nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa, gini aja. Terus yang salah datangnya, aku geserin ke sana sedikit ya. Tapi kurang ini ya, teman-teman. Kurang. Berarti ininya kita geser sedikit. Ya, semenit. Ya. Aduh, tapi tengahnya tuh di sini tau. Bentar ya. Agak sulit jujur nih. Kan kayak pada nge-crash gitu ya. Untungnya laptopku aman-aman aja guys. Selama aku mengerjakan ini dari tadi malam. Tidak ada nge-crash, alhamdulillah. Ya, jangan sampai juga sih. Kok yang ini sih? Kan, cuma ini. Kocak. Kayak, ini baru tuh detailnya. Terus ini naikin. Ya, nggak apa-apa. Maaf ya teman-teman, agak ribet ya. Ini kok. Ya, nggak apa-apa. Gini aja. Nah, kalau udah, beda nih segini dulu aja, nanti kita rapiin ya. Oke, kalau udah teman-teman bisa apa ya, bikin garis polyline lagi buat si pembatasnya.
Yang itu bisa juga nggak sih ini? Fontnya nggak bisa ya? Terus kita bakal buat tulisan atau contohnya disusun oleh. Disusun oleh saha ieu? Reva, Zafira, 11423 90. Kayak yang tadi. Terus tulisan aja. Oke, dah. Habis itu kita bikin keterangan. Ya, ini aku bikin poligonnya dulu. Garisin dulu. Oke. Nah, kalau gini keterangan gini. Naik dikit. Dah. Terus kita bikin keterangan ya. Saya. Ya, teman-teman kira-kira 2 aja. Jangan pakai. Oh, Allah. Ini untuk title-nya. Teman-teman buat ke keterangan. Ini. Terus habis itu auto update-nya di uncheck aja. Ya. Terus ini kayak pada titik gini. Itu teman-teman apa namanya? Di kayak di uncheck gitu aja. Bukan di uncheck, di hidden. Nah, tuh, ini juga. Oke guys, jadi nanti yang ininya, yang keterangan di atasnya tuh kalian unchecklist aja ya semuanya. Kalian hidden aja. Nah, nanti sampai semuanya hilang gini. Terus kalau udah, saya yang ini tuh, ya teman-teman hapus aja sih, nggak apa-apa. Hmm. Kontur. Nah, udah ya kayak gini. Yang nggak penting tuh dihapus aja, nggak apa-apa. Habis itu kita scroll lagi ke bawah. Terus pergi ke font. Nah, di apa? Di fonts ini yang title tuh ganti jadi Times New Roman. Terus ini di bold. Ukurannya 12 kalau udah diokein. Terus buat yang grup font itu Times New Roman juga. Ukuran 12. Ininya regular. Kalau udah diokein. Terus untuk subgroup itu Times New Roman juga. Times New Roman yang apa sih ini? Subgroup ya, yang subgroup. Terus di bold 12. Kalau udah diokein. Terus yang untuk item font ini. Nah, item font itu teman-teman sama ya, Times New Roman. Times New Roman, Roman regular 12 aja. Kalau udah diokein. Nah, terus untuk columns-nya teman-teman ini ubah jadi 2 aja, 2. Nah, untuk spacing teman-teman bisa atur-atur aja ya. Ya kita atur-atur gini. Misal ini apa? Oh, ini. Ya, ini segini aja nggak apa-apa sih. Space. Gak ada yang sih. Gak ada yang grup.
Oke, terus ini ikonnya berapa? Kayaknya nggak usah jauh-jauh banget ya sih. Segini lah ya. Workspace. Digedein aja. Volumenya diberi jarak. Sorry. Yang titiknya apa ya? Nggak apa-apa deh, nanti buat titik kontur tuh apa ya? Itu kan kayak jalan-jalan dulu ya. Apa saja, nanti aku atur lagi aja. Hai. Nah, spacing. Udah ya berarti. Ini keterangan. Oke. Terus kok begini? Ya kurang lebih nggak apa-apa lah, segini lah. Oke, kalau udah kita bakal nambahin lagi. Nah, di sini tuh aku bakal nambahin kontur. Nah, ini tuh berarti dia kemana? Ini ya, add node, terus add polygon. Teman-teman bikin Terus ini kita mau bikin ini ya, tanda kontur. Teman-teman di Ctrl V. Nah, terus ini dibikinnya lebih kecil daripada yang ini. Mulai gini ya.
Nah, kayak gini aja. Terus kita buat ininya ya. Untuk yang warna yang di dalam itu dia lebih mana ya warnanya? Nih. Berarti ke simple fill, stroke color kah? Ya, ini. Oke. Terus untuk ketebalannya, teman-teman pilih jadi lebih tebal gitu. Nah, terus buat yang di luar, itu teman-teman bikin juga sama ya warnanya ya. Kayak ini dia berarti warnanya orange. Terus ini tuh dikecil dikit. Ya, terus sedikit. Nah, yang ini dikecilin sedikit. Tapi ini ketebalan, kecilan. Ya udah, ini ditebelin dikit. Terus teman-teman masukin aja. Oke. Oke, kalau udah kita bikin apa? Bikin keterangan buat ininya di sini. Jadi kayak 12 kayak gitu-gitu. Nah, ini ini aja ya. Gak apa. Oke. Ini dibikin kecil aja. Gimana cara mengubah fontnya? Ya, nggak usah di bold, dibuat regular. 7 kurang kecil. 4. 12,5. Gimana? Kayaknya digedein dikit deh fontnya. Kayak gini lah ya kurang lebih. Ini nggak bisa dihalu-halu gitu ya. Nggak bisa. Oke, terus aku buat kontur. Ika 12,5 M. Oke. Terus ini di bold 12 ya. Gede banget.
Oh, nggak usah di bold, sayang. Oke. Ya ini gedean deh. Ya. Nah, ini mirip lah. Oke. Selanjutnya aku bakal bikin ini apa? Bakal bikin sumber sama sistem koordinat, cuman nggak bakal aku rekam, jadi nanti diinin aja ya, disesuaikan aja nanti, soalnya ini hampir mirip dengan acara sebelumnya ya. Oke, kusap dulu ya. Oke guys, jadi nanti yang ininya, yang keterangan di atasnya tuh kalian hapus aja ya semuanya. Kalian hide aja. Nanti sampai semuanya hilang gini. Terus kalau udah, saya ini tuh, ini teman-teman hapus aja sih nggak apa-apa. Yang nggak penting tuh dihapus aja nggak apa-apa. Bisa kita scroll lagi ke bawah. Terus pergi ke font. Nah, di apa? Di font sini, yang title tuh ganti jadi Times New Roman. Terus ini di bold. Ukurannya 12 kalau di-okein. Terus buat yang group font itu Times New Roman juga. Ukuran 12. Ini regular kalau di-okein. Terus untuk subgroup itu Times New Roman juga. Times New Roman yang apa sih ini? Subgroup ya, yang subgroup. Terus di bold 12 kalau di-okein. Terus yang untuk item font ini. Nah, item font itu teman-teman sama ya, Times New Roman. Times New Roman, no Roman regular 12 aja kalau udah di-okein. Nah, terus untuk columns-nya teman-teman ini ubah jadi 2 aja, 2. Nah, untuk spacing teman-teman bisa atur aja ya. Kita atur ini. Misal ini apa? Oh, ini. Ya, ini segini aja nggak apa sih. Space. Di situ aku bakal nambahin kontur. Nah, ini tuh berarti dia kemana? Ini ya, add node, terus add polygon. Baik teman-teman, kita lanjut lagi ya. Nah, nanti sampai hasil akhirnya seperti ini, nanti teman-teman sesuaikan aja ya. Ini aku tambahin tadi sumber, sistem koordinat dan lain-lainnya. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan aja gitu ya. Nah, selanjutnya kita bakal bikin inset ya, bakal bikin inset. Namun sebelum itu aku bakal bikin keterangannya dulu untuk si insetnya. Ini mau gambarnya kayak teman-teman. Oke. Nanti teman-teman bisa ganti namanya jadi inset. Oke, maaf ya teman-teman, lanjut lagi. Nanti setelah ini kita bakal bikin garis bantu di guides. Nah, pada horizon, vertikal dulu ya. Vertikal. Yang vertikal itu pertama, yang vertikal itu ada 320. Terus 395. Masih 395. Si map 1, sorry. Sorry guys, maksudnya bukan map tapi map ya, map 1. Nah, pada map 1 kita klik kanan, terus teman-teman pilih item properties. Nah, pada layers, bentar. Pada layers, teman-teman checklist kok nggak ada? Oh ya, checklist yang lock layer sama lock style for layer. Nah, habis itu kita kembali dulu ke peta, katakan peta. Ini ya. Nah, terus teman-teman open data, klik open data search manager. Nah, ini kita nambahin yang kabupaten-kabupaten itu. Sebentar ya. Ini doang ya? Ini berarti.
Dia apa sih SHP ya? Nah, ini di open aja. Ya, terus di ini ya, teman-teman bisa nge-add. Oh, sorry, SHX ya harusnya ya. Saya aku tuh agak lupa gitu kan. Nah, ini ya harusnya. Ya, on. Nah, terus teman-teman bisa uncheck semua layer ya, uncheck list semua layer. Kayak ini. Kita uncheck list, klik kanan, properties. Terus kita ke simbology. Ini kategoris. Oke. Saya sebentar ya. Terus untuk kolom, teman-teman bisa pilih yang kamu ini ya, provinsi ya, provinsi. Terus bisa di-classify. Sebentar. Ini agak aneh ya. Kecil. Ini provinsi. Nah, terus teman-teman kita bakal ngeblok semuanya ya. Kita klik dulu salah satu aja. Klik terus teman-teman ini apa namanya? Ctrl A. Nah, terus kita klik kanan. Kita pilih change color. Terus teman-teman bisa ubah si warna jadi warna putih. Ya. Nah, terus kalau udah kita okein aja. Okein. Terus kita cari deh daerah penelitiannya gitu. Ini aku daerah mana ya? Ini Riau, Jawa Tengah ya berarti ya. Jawa Tengah ini. Iya sih. Nah, terus teman-teman pada simple fill itu yang fill colornya itu ubah jadi warna kuning. Jadi warna kuning. Nah, kalau udah diokein aja. Terus ya diokein aja. Saya enggak. Saya warna kuning. Nah, oke dulu ya, oke dulu. Terus kalau udah, ini hijau kuning sih. Kalau udah, kita pergi ke labels. Nah, ini jadi single labels. Untuk label width-nya itu teman-teman pilih yang ini. Terus untuk text seperti biasa jadi Times New Roman. Times New Roman. Nah, ini ya teman-teman. Terus buffer, ini nggak usah dicek ya. Kalau udah di-apply, terus di oke. Nah, ya, kayak gini jadinya nantinya. Terus, apa lagi? Kita bakal bikin poligon baru ya dengan cara. Untuk poligonnya ini kita bikin sebagai buat laut ya. Buat laut, aku mau bikin di sini deh kira-kira. Laut Jawa tuh nggak. Oke, kalau udah, kita bakal bikin layernya. Caranya di layer, teman-teman pilih create layer, terus pilih yang ini ya, mana sih new shape file layer. Nah, untuk file name-nya, teman-teman bisa ubah zamannya jadi laut ya, laut. Kalau udah di save, nah terus kalau udah pada geometry type diubah jadi jadi line ya. Jadi polygon, sorry, jadi polygon. Terus ini jangan lupa zonanya project 49 ada 49S-nya guys. Untuk name teman-teman buat jadi namanya keterangan, terus itu fields list, terus ini di oke aja. Lah malah yang ini aku pencet kocak. Ini oke. Nah, udah ya. Nah, terus abis itu kita bakal klik layer pada lautnya, Google editing, terus kita bikin deh. Oke, oh dari sini ya. Kita klik kanan, untuk ID-nya teman-teman ubah jadi 0, terus keterangannya buat Laut Jawa. Laut Jawa, kalau udah di-okein, nanti jadinya seperti ini teman-teman. Nanti aku kurang lebih kayak gini. Oke, terus kalau udah kita save layer edit dulu. Ini save layer edit. Nah, habis itu kita matiin aja Google editingnya. Nah, terus kita ubah si layer ini di bawah. Ini yang di mana? Di bawah batas provinsi. Oke, ya. Udah kocak begini ya. Ya udah kalau udah teman-teman klik kanan pada laut, terus ke properties. Nah, pada categorize. Ini simbol ini ubah ke categorize. Nah, terus untuk kolom teman-teman pilih yang keterangan, terus kita classify. Nah, ini laut Jawa ya guys. Nah, laut Jawanya teman-teman bisa ubah jadi warna biru ya, jadi warna biru. Terus kalau udah diokein aja, pada labels ini diubah jadi single ya, jadi single labels. Single labels terus label width-nya teman-teman bisa ubah mana ya? Label width mana label width? Label width-nya ubah ke keterangan. Untuk font teman-teman seperti biasa ya, kita pakai font Times New Roman ya, nggak pernah ganti Times New Roman terus ya. Terus pada buffer bisa dicek aja dan cek bisa nggak kalau diokein. Nah, terus oke. Salah. Bentar ya. Kayaknya aku lihat salah. Nih. Nah, terus kita bakal kembali lagi ya ke layout, ini udah layoutnya. Terus teman-teman, kita bakal bikin kotakan lagi buat si insertnya. Ini ya, ini ya. Caranya add rectangle dulu. Add rectangle yang mana ya? Ini add rectangle. Ya, terus kalau udah untuk stroke width-nya, stroke width-nya teman-teman ubah jadi 0,5 ya. 0,5. Terus kita bakal tambahin si petanya yang ini. Add mana ya? Add a new map. Ini ya. Nih. Nanti jadinya seperti ini. Terus kalau udah kita pada projectnya ini kita ubah jadi seperti biasa 49S. Nah, terus untuk salad kita bisa sesuaikan ya. Untuk salad kita pakai ini aja, move item content. Sebentar, kok ini jadi zoom out. Woi.
Udah teman-teman, nanti kurang lebih kayak gini dia, nanti kalian sesuaikan aja. Nah, selanjutnya kita bakal bikin grids-nya ya. Ini mana ya grids-nya? Di grids, ini grids. Nah, terus kita klik ini, direkam belum? Oh, udah. Kita klik plus, ini terus kita modify. Nah, untuk grid type kita ubah jadi cross, cara S-nya diganti seperti biasa 49S. Udah di-okein. Nah, terus skalanya disesuaikan aja. Sabar, crosswidth-nya ini teman-teman ubah jadi 1 ya, 1 mm. Untuk line style itu colornya diubah jadi warna merah ya. Oke, udah. Terus intervalnya teman-teman bisa sesuaikan aja ya. Misal di sini berapa? 80.000 ya, anggap. Terus abis itu ini draw berapa sih tadi ini ya? Crosswidth-nya 1. Nah, ini draw koordinatnya kita cek anjing. Ya udah. Terus ini formatnya teman-teman ganti jadi decimal suffix. Terus sebentar ya. Ini untuk yang left yang horizontalnya diganti jadi vertical ascending. Terus yang right horizontalnya diubah jadi vertical ascending juga. Nah, kalau udah untuk font teman-teman ubah seperti biasa Times New Roman bold. Aku buatnya kecil aja kali ya, 6 itu. Nah, kayak gini. Terus koordinat precision-nya diubah jadi 0. Oke, udah ya. Sebentar ya teman-teman. Ini aku ubah dulu yang nah, terus kalau udah kita ke koordinat precision udah ya. Terus kita ke frame. Kita back dulu ya. Nah, untuk frame teman-teman bisa checklist. Terus untuk thickness-nya teman-teman ganti jadi 0,5 ya, 0,5. Sudah deh. Selesai. Anjay. Nah, terus untuk save teman-teman bisa ke save project aja. Namun kalau misalnya pengen nge-save jadi PDF, caranya teman-teman ke layout, nanti bisa export as PDF. Nah, terus nanti bisa bikin deh, misal kayak aku acara 7 Reva Zafira. Udah bisa di-save aja. Ini di-save aja. Nah, terus ini kita close ya. Close aja. Waduh. Not responding. Yang guys, seperti biasa. Udah segitu aja sih sebenarnya, udah selesai teman-teman. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan apa ya, mungkin agak sedikit banyak salah-salahnya ya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.